Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-8 dari kuliah waris online KWO di channel Ahmad Zarkasi. Pada episode ke-8 ini kita akan bahas 22 ahli waris yang dia menjadi ahli waris karena sebab nasab dan pernikahan. Teman-teman yang dirahmati Allah, di episode ke-6 dan ke-7 kita bahas tentang sebab apa saja yang membuat seseorang itu jadi ahli waris, dan kita sebutkan ada 3 atau ada 4, yaitu sebab nasab, sebab pernikahan, dan juga al-wala atau pembebasan budak. Nah, sebab-sebab yang tadi itu, dari sebab 3 sebab yang tadi, jumlah ahli waris itu ada 22. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah 22 ahli waris yang dia jadi ahli waris itu karena sebab nasab atau pernikahan. Saya mohon maaf tadi saya ralat bahwa sebab 22 ahli waris ini adalah ahli waris sebab nikah dan juga nasab. Sedangkan al-wala atau pembebasan budak tidak termasuk dari 22 ahli waris ini. Artinya kalau ditambahin sama orang yang membebaskan budak atau al-wala, berarti ahli waris itu ada 23 begitu. Tapi umumnya ketika ada seseorang yang wafat itu kan ya ahli warisnya sebabnya hanya 2 itu tadi, entah karena dia entah karena dia ahli waris karena sebab nasab, atau memang dia ahli waris karena sebab pernikahan. Nah, di sini ada almarhum. Nah, orang yang pertama menjadi ahli waris tentu adalah anaknya yang laki-laki, anaknya yang perempuan, begitu ya. Nah, kemudian nomor 3-nya siapa? Istri atau suami. Tentu ya antara satu ya, karena ketika seseorang meninggal ya, kalau dia laki berarti dia ninggalin istri, kalau dia istri ya dia ninggalin suami, kan begitu. Kemudian nomor 5 dan 6 adalah ayah dan juga ibu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah pihak yang tidak mungkin terhijab. Di episode ke-7 kita sudah bahas tuh bahwa ada ahli waris yang tidak mungkin terhijab, ya 6 ini dia. Jadi 6 orang inilah, atau 5 mungkin ya, karena suami istri tidak mungkin berkumpul dalam satu waktu. Ya entah suaminya saja atau entah istrinya saja. Jadi 5 pihak ini adalah 5 pihak yang tidak mungkin terhijab. Kepastian untuk dia mendapatkan warisan itu sangat-sangat pasti begitu. Nah, kemudian nomor 7 siapa? Nomor 7 ayahnya ayah, itu kakek daripada almarhum, kemudian ibunya ayah. Itu posisinya kalau memang ayah tidak ada, begitu ya. Walaupun ada perdebatan akan tapi umumnya jumhur ulama menyebutkan keberadaan ayah itu menghijab ayahnya ayah dan ibunya ayah juga. Kemudian nomor 9 siapa? Nomor 9 adalah saudara seayah si ibu, atau bisa bilang saudara kandung laki-laki. Kemudian saudari kandung. Jadi kalau saudara laki ya saudari perempuan. Nomor 11 siapa? Nomor 11 adalah saudara seayah doang. Jadi ayahnya doang yang sama. Ibunya beda. Jadi saudara seayah termasuk ahli waris. Termasuk saudari seayah juga. Jadi saudara atau saudari seayah termasuk ahli waris. Nomor 13 keponakan laki. Jadi keponakan yang menjadi ahli waris hanyalah keponakan laki dari saudara laki-laki begitu. Nah, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, nomor 13, 14. Nah, nomor 15 siapa? Adalah paman seayah seibu. Paman dari sisi ayah ya tentu ya. Dari sisi ibu enggak ada unsur. Dari sisi ibu kan namanya dzawil arham. Di episode ke-6 kita sudah singgung bahwa dzawil arham itu menjadi ahli waris pada urutan terakhir. Artinya yang nasab ini dulu, yang pernikahan ini dulu, sebab wala dulu, baru kemudian kalau nggak ada 3 sebab itu, barulah ke dzawil arham, yaitu kerabat dari pihak ibu. Jadi 22 ahli waris ini dari kerabat dari pihak ayah. Kemudian siapa lagi? Paman yang dengan ayah kita cuman ayahnya doang yang sama, bahasanya paman seayah. Jadi ayahnya dia dengan ayahnya ayah kita itu sama. Nenek dia kakek kita adalah ayahnya dia, tapi nenek kita itu bukan ibunya dia, itu namanya paman seayah.
Kemudian selanjutnya sepupu dari laki, tentu sepupu dan laki-laki dari paman seayah dan seibu, termasuk sepupu laki-laki dari paman seayah saja begitu. Nah, kemudian nomor 19 adalah cucu laki-laki. Dan kemudian nomor 20 cucu perempuan. Nah, cucu laki-laki atau cucu perempuan ya, secara umum cucu ya, cucu itu menjadi ahli waris dengan catatan dia berasal dari anak laki-laki. Gitu, berasal dari anak. Tapi kalau dia berasal dari anak perempuan, dia bukan ahli waris. Kemudian nomor 21 siapa? Nomor 21 adalah ibunya ibu. Jadi kalau nomor 19, 20 itu cucu, keberadaan atau kepastian dia jadi ahli waris itu tergantung anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ada, dia nggak jadi ahli waris begitu karena terhalangi. Itu bagaimana kita singgung di episode yang kemarin, episode ke-7. Termasuk ibunya ibu, walaupun ada perdebatan ulama, tapi umumnya jumhur ulama mengatakan ibunya ibu itu terhalangi oleh ibu begitu. Kemudian yang terakhir nomor 22 adalah saudara atau saudari si ibu. Jadi nomor 22 disamakan saudara dengan saudari, karena dalam pembagian waris saudara saudari si ibu tuh dia dapatnya bareng. Nah, kalau saudara saudari seayah atau sekandung itu kan nanti laki-laki dapat 2 kali jatah perempuan. Nah, kalau urusan yang seibu, saudara saudari si ibu nih, ibunya doang yang sama, bapaknya beda, itu dapatnya tuh tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Saudara dengan saudari tidak dibedakan, dapatnya bareng-bareng. 1/6 kalau dia sendiri, 1/3 kalau dia bersama-sama atau lebih daripada 2 orang. Itu tentang 22 ahli waris begitu. Itu dia tentang 22 ahli waris dari nasab dan juga pernikahan. Mudah-mudahan bisa dipahami secara baik, dan kita ulangi tadi bahwa itu dari sisi ayah, sedangkan dari sisi ibu itu namanya dzawil arham, dan dzawil arham itu keberadaannya menjadi ahli waris itu kalau memang ahli waris sebab nasab dan pernikahan tidak ada, barulah jatuh kepada dzawil arham, sebagaimana kita singgung di episode ke-6. Jadi mohon teman-teman yang belum menyimak silahkan datang atau silahkan klik link playlist yang ada di deskripsi. Nanti kita bisa temukan link tentang episode ke-6, yaitu tentang sebab kenapa orang bisa jadi ahli waris. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nantikan besok kita akan bahas, atau di minggu depan kita akan bahas tentang hijab, yaitu ketetapan di mana ahli waris bisa menghalangi ahli waris yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.